Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizul ghaffar, mukawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wasikum wa iya bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala jalla wa ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah kita sama-sama membaca Al-Qur'an ya, kita kembali untuk belajar, sama-sama belajar mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kitab Al-Arba'in, kitab Al-Arba'in An-Nawawi ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah masuk pada pembahasan ke-11. Nah, kita pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas pada hadis yang ke-12 ya. Pada hadis yang ke-12. Al-hadits ats-tsani asyar, hadis yang ke-12 ya. Jadi terkait dengan hadis ya. Tapi sebelumnya sudah paham ya apa itu pengertian hadis. Hadis itu apa? Ya. Ya, hadis itu adalah ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, dari perkataan, au fi'lin, atau perbuatan beliau, au takririn, atau ketetapan beliau ya. Ketetapan beliau itu ketika ada sahabat yang melakukan kemudian beliau tetapkan ya, kemudian disetujui ataupun tidak disetujui ataupun didiamkan saja, itu termasuk dari ketetapan Nabi dan itu termasuk dari hadis ya. Min qaulin au fi'lin au takririn ya. Jadi seperti itu. Au sifatin, atau juga termasuk sifat beliau ya. Beliau dalam berbuat itu seperti apa, itu juga termasuk dari hadis. Baik, hadis yang ke-12 ya. Ya, mereview kembali sedikit ya hadis yang ke-11 kemarin, bahwa kita kemarin terkait dengan hadis bahwa kita diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan ya. Apabila di sana ada sesuatu yang melakukan, ya kita tinggalkan ya. Seperti itu. Ya. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk ya. Matan hadisnya ya, isi hadisnya itu adalah da'ma yuribuka ila ma yuribuka. Tinggalkanlah sesuatu yang engkau ragu terhadapnya kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Baik, sekarang kita masuk langsung pada pembahasan hadis ats-tsani asyar, hadis yang ke-12. Judulnya tarku ma la ya'nil muslim, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi seorang muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, telah berkata ya, maaf. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, dari bagusnya Islam al-mar'i, dari bagusnya Islam seseorang itu tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat.
Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Hadits hasan, hadits ini hasan rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa ghairuhu dan yang lainnya. Jadi di di kitab hadits pun ada yang meriwayatkan yang lainnya ya. Jadi di sini ada dua periwayatan sebenarnya. Jadi ada jalur dari Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, ini meriwayatkan redaksi yang sama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi kemudian yang kedua itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Ya ini yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini hadis derajatnya hasan ya. Kalau derajat hadis itu kan ada sahih, ada hasan, atau dhaif ya. Hasan, dhaif. Di atasnya hasan ya sahih, di bawahnya hasan ya dhaif, di bawahnya dhaif ya maudhu gitu, maudhu. Ya itu ya. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan. Ya. Langsung ya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah sudah dijelaskan ya pada hadis yang ke-10 ya, bahwa beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr ya, yang sebelumnya namanya adalah Abdus Syams ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ganti namanya ya menjadi Abdurrahman dan diberikan kunyah ya oleh Rasulullah dengan Abu Hurairah ya, dia diberikan kunyah ya, Abu Hurairah ya. Beliau awalnya tinggal di masjid ya sebagai ahlu sufah ya, beliau tinggal di masjid untuk belajar langsung secara otodidak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertalaki langsung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memperhatikan benar apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya beliau luar biasa ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, meskipun ada orang sekarang itu masih tetap meragukan ya, ya ini bahaya sebenarnya, tetap meragukan dengan dengan beliau ya Abu Hurairah ini ya. Karena beliau kan termasuk salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Ada yang masih meragukan ya. Ya itu sebenarnya pemikiran orang-orang orientalis ya dalam dalam melemahkan kaum muslimin dari sumbernya yaitu hadis ini ya. Mereka melemahkan dan membuat orang itu agar ragu ya. Kemudian mengatakan atau mengomentari terkait dengan sahabat yang mulia ini yaitu Abu Hurairah dengan pemikiran yang tidak baik ya. Jadi seperti itu. Kita langsung masuk pada pembahasan. Yursyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadithi ila ayashghalal muslimu nafsahu bima yufituhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita dalam hadis ini ila ayashghalal muslimu, bahwa untuk seorang muslim hendaklah menyibukkan nafsahu dirinya bima yufituhu terhadap hal-hal yang memberikan manfaat, wa yahtaju ilaihi dan dia butuh terhadap itu, fi dunyahu baik itu di dunianya, wa akhiratihi dan akhiratnya ya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa hendaklah kita sebagai seorang muslim itu menyibukkan terhadap sesuatu yang bermanfaat ya. Kita isi waktu-waktu kita itu dengan sesuatu yang bermanfaat ya. Baik itu perkara urusan dunia kita ya, ataupun urusan akhirat kita ya. Jangan sampai waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini terbuang begitu saja. Jangan sampai waktu yang Allah berikan kepada kita ya kita sia-siakan ya, atau istilah orang sekarang itu kan bunuh waktu gitu ya. Akhirnya dengan membunuh waktu dia gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna ya, tidak ada manfaatnya. Ngabuburit ya, itu tergantung ininya ya, tergantung konteksnya. Jadi menyibukkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, apalagi hadis ini kita ngulang, min husni islamil mar'i
tarkuhu ma la ya'nihi. Dari bagusnya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat ya. Sebenarnya ya Islam itu bagus ya. Islam itu baik itu dari banyak sisi gitu. Ya termasuk juga di sana kan ada hadis, dalam hadis yang ketiga disebutkan bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara gitu kan. Bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara, yaitu bersyahadat, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat dan seterusnya itu ya. Namun pada hadis ini adalah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, apabila kita hendak melihat pada sisi yang lain pada diri kita ya, atau mungkin ya pada diri kita lah, kita introspeksi pada diri kita sendiri, adalah meskipun hadisnya simpel, tapi kita diperintahkan untuk menyibukkan sesuatu dengan hal yang bermanfaat ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat ya. Jadi seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi seorang muslim itu ya kesibukannya ya manfaat saja gitu. Seorang muslim itu ya mestinya kesibukannya itu penuh dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Jadi hal-hal yang tidak bermanfaat ya dia harus jauhi ya. Harus dijauhi. Nah, di sini disebutkan wala yanshaghilu bil umuril farighah, dan janganlah seorang muslim itu hendaknya jangan menyibukkan bil umuril farighah at-tafiyah, dengan urusan-urusan yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada gunanya, allati amalaha, yang apabila urusan-urusan itu, perkara-perkara itu dia kerjakan la yanfa', tidak memberikan manfaat, wajahlaha la yadur, dan apabila dia ya dibiarkan itu tidak memberikan dampaknya, tidak memberikan efek kepada seorang muslim itu ya. Jadi hendaknya ya di sini sudah dijelaskan bahwa seorang muslim ya dipenuhi waktunya dengan urusan yang bermanfaat ya, jangan sampai membuang waktunya ya. Jazakallah khair. Jangan sampai membuang waktunya itu dengan hal-hal yang tidak ada gunanya ya, tidak ada manfaatnya, baik manfaat untuk di dunianya maupun di akhiratnya. Apalagi pada zaman sekarang ya, kita sangat mudah sekali mengakses dunia sosial media ya, ataupun televisi ya, berita-berita. Jadi sangat berseliweran berita-berita yang kadang tidak penting gitu. Berita-berita yang kadang tidak penting, kadang kita pun dengan tidak sengaja pun akhirnya terikut juga dengan berita-berita itu ya, dengan tidak sengaja, karena memang disiarkan secara terus-menerus ya, menyiarkan mungkin artis ini itu kan, artis ini nikah dengan ini, cerai dengan ini, kemudian nanti masalah keluarganya kayak gimana kan gitu ya. Akhirnya ya orang yang mungkin nggak sengaja tiba-tiba terbawa gitu, mungkin awalnya nonton berita, tiba-tiba beritanya itu beralihnya ke sana ya, beralihnya kepada sesuatu yang kadang akhirnya membuat orang itu terbawa dengan berita-berita yang tidak ada manfaatnya. Bahkan ya mungkin sampai-sampai ikut terpengaruh gitu ya, karena si artisnya itu kan sering dipakai dalam film-film sinetron, sering ditampilkan dalam sinetron ini gitu. Kemudian akhirnya ketika orang menontonnya akan berita si artis tersebut ada masalah keluarganya kan di blow up ya, ditampilkan terus masalahnya ini, masalah dengan pasangannya, masalah dengan seperti itu ya, itu hal yang tidak manfaat itu. Bahkan ya sampai sekarang itu masih aja ditampilkan itu ya, di televisi atau mungkin ya di sosial media ya, yang seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak ada manfaatnya, yang bahkan ya mungkin bisa menyebabkan seseorang itu terjatuh pada perbuatan dosa gitu. Wa fil hadithi
Dan kita lanjutkan, wa fil hadits di dalam hadis ini ahamiyatu dhabtul lisani 'anil kalami ghairil mufidi. Dan dalam hadis ini ahamiyatu pentingnya dhabtul lisan, mencukupkan bicara, ya, mencukupkan lisan kita itu dititikkan, dimandekkan, ya, anil kalam, dari perkataan-perkataan ghairil mufid, perkataan yang tidak ada faedahnya, ya. Jadi kita dalam kandungan hadis ini diperintahkan bahwa lisan kita itu kita jaga, ya, jangan sampai kita itu membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, hal-hal yang tidak ada gunanya, ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang kadang tidak ada gunanya, ya. Kadang mengomentari sesuatu, misalnya ketika kita di jalan, ya, kemudian atau mungkin ya terutama kadang biasanya kaum wanita, ya, ketika di jalan, ya, kemudian lewat sebuah rumah, atau kadang mau komentar, ini catnya kok jelek banget sih kayak gini, kan, gitu. Oh, ini kok rumahnya kok ya nggak di plester kayak atau gimana, kok jelek banget, kan. Kadang kan ada yang pernah ngomong yang begitu, ya, ketika di jalan mengomentari rumahnya orang, gitu, mengomentari kadang kebunnya kok ya nggak dibersihkan, kayaknya males banget sih yang punya, kayak itu. Jadi ya itu, ya, kadang orang itu terlena mengomentari orang lain, padahal dirinya itu belum selesai dikomentari, mesti kan dia harus melihat pada dirinya sendiri, gitu. Sudah beres belum di rumahnya, sudah beres belum dengan keluarganya, gitu kan, sudah beres belum, jadi kan belum beres mengintrospeksi dirinya, sudah mengintrospeksi orang lain, gitu, mencampuri orang lain. Ya mungkin yang tadi itu, ya, ketika lihat di jalan, ya, kemudian lihat rumahnya kotor depannya, ini yang punya rumah ini mesti males sekali, ini nggak pernah nyapu, ini siapa sih yang punya kayak gitu. Atau mungkin gitu, ketika lagi melintas rumahnya yang depannya itu mungkin ada yang bolong, ya, karena mungkin nggak di padahal yang punya rumah itu adalah tukang, ini yang punya rumah tukang tapi kok nggak dibenerin, padahal dia bisa benerin rumahnya orang, gitu. Jadi ada yang momentari begitu. Jadi mengomentari rumah orang, urusan orang, gitu, ya. Nah, ini ghairul mufid, ya, nggak ada manfaatnya itu. Nah, ini banyak di sekitar kita, kan, sampai seperti itu, kan. Nah, ini balil muslimu yatakallamu bil Quran. Nah, justru seorang muslim itu yatakallamu bil Quran, ya, yang diomongkan mestinya adalah kesehariannya adalah Al-Quran, wa dzikri dan zikir, wa ta'ati dan ketaatan, wal ibadah dan ibadah. Jadi yang bicarakan itu mestinya suatu hal yang bermanfaat, yang dibicarakan, yang dikerjakan, yang diomongkan, itu kan hal-hal yang kesehariannya itu menambah ilmu bagi dirinya, gitu. Dia mengintrospeksi dirinya, dia perbaiki dirinya, kan mestinya harusnya seperti itu. Bukan malah menyibukkan waktunya menghabiskan dengan hal yang nggak bermanfaat. Ya, kalau zaman sekarang juga, ya, mungkin anak-anak muda, gitu kan, sekarang itu kan menggandrungi dengan salah satu bentuk olahraga, gitu kan, bentuk olahraga Liga Eropa, Liga Liga Italia, Liga Inggris, ya, dan lain sebagainya. Mereka kenal dengan para aktor-aktornya siapa, kelahiran apa, badannya tingginya kayak gimana, fisiknya, latihannya seperti apa, kenal sampai sana, gitu. Tapi kalau ditanya tentang siapa itu Abu Hurairah, wah, nggak tahu, gitu kan. Siapa itu Ali bin Abi Thalib, siapa itu Hasan bin Ali, siapa itu Husain, siapa itu Utsman bin Affan misalnya, gitu, atau Abdurrahman bin Auf, siapa dia, gitu kan. Wah, itu masih kebingungan, nggak tahu, ya. Tapi ketika ditanya terkait dengan para aktor, pemain sepak bola, gitu kan, wah, kenal, gitu. Wah, ini, gitu kan. Bahkan, ya, kesehariannya menghabiskan waktu menonton pertandingan itu, gitu. Diikutinya, kan biasanya kan sebulan penuh, itu jadwalnya tahu itu. Wah, ini pada malam hari jam 12 malam nanti
siap-siap nonton, nyiapkan kopi gitu kan, nyiapkan jajanan itu biar bisa nonton sampai pagi gitu. Nah itu ya itu apa namanya, hal-hal yang nggak memberikan manfaat baik itu dirinya, baik untuk agamanya maupun untuk kemanfaat dunianya. Itu hanya sebatas pengetahuan yang ya selewat gitu saja gitu. Jadi seperti itu ya. Kemudian wala yaghtabun nas aw yakhudu fi aradihim wa dzikri uyubihim, dan tidaklah seorang itu ya tadi itu sudah disebutkan, janganlah mengomongkan manusia ya, mengomongkan tentang manusia. Wala yaghtabun nasi, dan janganlah orang itu ya menghibah lah istilahnya, mengomongkan tentang orang lain. Kejelekan orang lain diomongkan, kan biasanya kan menarik kalau mengomongkan tentang orang gitu kan, mengomongkan tentang orang, si fulan itu sukanya mengomong apa namanya, sukanya itu kayak susah gitu ya, untuk ke masjid aja nggak pernah gitu, padahal dia suka apa ngajakin orang, padahal dia sendiri nggak dia itu mengomongin orang lain sementara dirinya pun keliru gitu. Menggibah orang lain ya, menggibah orang lain ya, memang kadang itu asik ya menggibah orang lain, jadi terus ya. Jadi jangan sampai apa menggibah orang lain. Wala yaghtabun nas, jangan sampai kita itu menggibah orang lain, ini juga sesuatu yang nggak ada gunanya gitu, justru ya mengarah kepada perbuatan dosa ya kan, menggibah orang lain, ngomongin apa. Jadi kadang kan ada yang apa sampai orang itu lucu ya gitu ya, sampai ngomong gini, sebenarnya jadi gini, saya itu sebenarnya nggak mau ngasih orang, jadi sebenarnya saya itu nggak mau gibah ya gitu, tapi dia itu kayak gini gitu. Sebenarnya saya itu nggak mau gibah ya, tapi si dia itu gini, jadi kayak gitu, jadi lucu gitu. Kadang sebenarnya nggak mau gibah, tapi dia sendiri terjatuh pada gibah gitu kan. Saya itu sebenarnya nggak mau ngomongin orang, tapi si ini itu kayak gini ya, lucu akhirnya. Jadi kembali lagi kepada orang itu ya, ngomongin orang lagi ya, membahas. Biasanya terkadang ngomongin orang itu kadang ya itu ketika ada sebuah permasalahan kadang suka ngomongin orang gitu. Nah itu kita harus berhati-hati ya, berhati-hati. Nah ini hadis yang sangat mulia ini sangat pendek tapi maknanya sangat padat. Nah ini termasuk bentuk keislaman seorang sempurnanya orang itu ya, tidak sampai mencampuri mengomentari sana. Dia sudah sibuk dengan dirinya sendiri gitu. Dia sibuk, sudah komentari dirinya sendiri, sudah kayak gimana saya itu kayak gitu. Au yakhudu fi aradihim wa dzikri uyah, ini sampai-sampai ya, atau mungkin merendahkan dirinya, merendahkan orang yang diomongkannya itu, atau merendahkan kehormatannya gitu, menyebutkan aib-aibnya gitu. Ya ini ya. Fala yastafidu syai'an min dzalika balil mustafidul wahid huwa syaitan. Maka ya dengan omongan membicarakan tentang orang lain ya, menghibah orang lain, ya itu nggak ada manfaat sedikit pun dari apa yang dibicarakan itu. Balil mustafid, justru yang mendapatkan manfaat al-wahid satu-satunya huwa, yaitu asyaitan, yaitu syaitan ya. Ya membicarakan orang lain itu kan ya itu nggak baik ya, membicarakan orang lain, kejelekan mereka gitu ya. Kita itu kan diperintahkan untuk lebih husnudzan ya, untuk husnudzan, berbaik sangka ya, berbaik sangka. Kemudian ya kita sibuk dengan diri kita sendirilah, apa yang kita belum dapatkan dari ketaatan ya kita semangat dalam sana. La'anahullahu ta'ala, yang semoga Allah melaknat syaitan itu ya. Qala Al-Hasan Al-Basri berkata, min alamati i'radillahi, dari tanda-tanda berpalingnya Allah anil abdi, dari hambanya, ayyaj'ala syughlahu fima la ya'nihi,
yaitu menjadikan hamba tersebut sibuk fima la ya'nihi, terhadap sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, ini Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri ini adalah salah satu tabi'in, ya, muridnya sahabat. Ya, beliau mengatakan salah satu bentuk Allah berpaling dari hamba tersebut adalah menjadikan hamba itu, menjadikan manusia itu sibuk terhadap sesuatu yang tidak ada gunanya. Dia sibuk terhadap sesuatu yang nggak ada manfaatnya, ya, dia sia-sia kehidupannya. Ya, itu salah satu bentuk, ya, salah satu tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah menjadikan hamba itu sibuk terhadap sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini hati-hati, ya. Kita harus melihat introspeksi pada diri kita. Bisa jadi kita yang Allah itu berpaling dari diri kita, ya. Kita sibuk pada sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Ya, di rumah kita nggak belajar, nggak membaca Al-Quran. Ketika waktu kosong, ya kita malah gunakan untuk nonton YouTube yang nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, gitu kan. Atau mungkin kalau anak-anak yang misalnya bunuh waktunya, anak muda main game terus, game itu nggak ada faedahnya, kan. Game itu hanya menghabiskan waktu saja, gitu. Ya, digandrungi sama anak-anak, gitu kan, sampai sekarang itu. Apalagi anak-anak itu kan harus ada HP, seneng HP nganunya game, mainnya game. Nah ini adalah PR bagi orang tua. Itu hendaklah ya mengingatkan kepada anak-anaknya, HP itu ya diarahkan, digunakan dengan sesuatu, untuk sesuatu yang bermanfaat, gitu kan. Hanya main game, apalagi gamenya online itu kan. Kalau online itu kan nanti kan akhirnya ketergantungan terus, gitu. Lawan dengan orang mana, itu lawan dengan orang asing, lawan dengan habis waktunya untuk belajar, ya. Nggak ada waktu untuk belajar, bahkan dia malah tergantung dengan HP itu. Bahayanya sampai sekarang kan gitu. Bahkan sampai marah-marah dengan orang tuanya, marah-marah dengan orang yang ngasih taunya itu, ya, bahwa itu tidak baik, dia marah-marah karena sudah saking ketergantungannya terhadap permainan game. Ya, ini kita introspeksi, ya. Kita harus menjaga diri kita agar jangan sampai waktu kita itu habis, ya, dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, termasuk ya orang zaman sekarang itu kan, kalau di kota-kota besar itu pergi pagi, pulang malam, ketemu anak tidur, ya, pulang pun juga masih tidur, gitu. Sebelum berangkat anaknya itu masih tidur, pulangnya itu bocahnya juga sudah tidur, penghasilannya pun juga mepet, kan, kayak gitu. Wah, itu hati-hati, bisa jadi ada sesuatu yang mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang itu jauh, ya. Bisa jadi Allah itu berpaling dari dirinya, ya, malingkan, Allah berpaling dari dirinya, keberkahannya Allah jauh, ya. Allah menurunkan keberkahan yang jauh darinya, ya, sehingga ya dia sibuk dengan sampai tidak sempat mendidik anaknya, tidak sempat mendidik istrinya, tidak sempat untuk belajar agama, itu hanya dunia tuh yang dicari, gitu, ya. Jadi seperti itu. Padahal dunianya pun juga yang didapat tidak seberapa, gitu. Ya, ini introspeksi, ya. Wa fil hadits ta'dzibu li nafsi wa tahdzibu laha 'anil rada'il wan naqais. Nah, ini hadis ini adalah kandungannya adalah mendidik diri, ya, mendidik dan pembentukan jiwa, ya, pembentukan jiwa, pendidikan diri agar terhindar dari kekurangan, ya, agar terhindar jangan sampai kekurangan orang yang dibicarakan itu justru malah kembali kepada dirinya. Jadi seperti itu. Kita sibuk dengan dirinya sendiri. Kita harus sibuk dengan diri kita sendiri. Kita itu sudah apa yang sudah kita lakukan untuk kemajuan
ilmu kita, untuk kemajuan. Misalnya kita belum bisa baca Al-Quran, ya baca Al-Quran kita sudah apa yang kita lakukan untuk kemajuan, mengasah mentalitas kita dalam belajar itu ya, atau mungkin dalam usaha misalnya kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak sekali yang perkara-perkara yang di sana itu kita itu kalau melihat pada diri kita itu waktu itu nggak cukup sebenarnya ya. Waktu itu nggak cukup, kita sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan urusan agama ya, sibukkan dengan hal yang lain sebagainya yang menambahkan kita pahala dan menjauhkan kita dari perbuatan dosa. Nah ini faedahnya. Qala al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, Al-Imam Asy-Syafi'i yang semoga Allah meridhoinya, salatatu tazidu fil aql. Faedah dari hadis ini, ada 3 hal yang bisa menambahkan kecerdasan ya, 3 hal yang dapat menambahkan seseorang kecerdasan ya, ini perkataan Imam Syafi'i. Yang pertama adalah majalisatul ulama ya, duduk-duduk dengan para ulama ya. Jadi kalau duduk-duduk dengan para ulama ya, kecerdasannya akan bertambah, ilmunya akan bertambah ya, dalam majelis taklim ya, dalam kajian ya, duduk sering senang dengan duduk dengan para ulama ya, dalam kajian, dalam majelis taklim ya, mengkaji ayat, mengkaji hadis ya, mengkaji sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kesehariannya ya. Ini kecerdasannya akan bertambah ya. Kemudian majalisatus sholihin, duduk-duduk bersama orang-orang soleh, orang-orang soleh, orang-orang yang, jadi orang soleh itu bukan sebatas dia itu benar, tapi dia itu kalau yang paling baik adalah dia itu bisa memberikan pengaruh kepada orang-orang sekitarnya. Soleh itu kan berasal dari solaha. Solaha itu benar. Soleh itu orang yang benar ya. Kalau perubahan namanya adalah islah ya. Islah itu misinya sebenarnya. Misinya orang soleh itu ya islah itu. Misinya para nabi itu adalah islah itu. Tujuan utama para nabi dalam berdakwah membawa ajaran Islam ini adalah islah para nabi sebelumnya ya, dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Syuaib sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita itu ya islah mereka itu, merubah dari kebiasaan buruk manusia yang ada sekitar itu menjadi manusia yang benar, manusia yang baik ya, manusia yang yang benar gitu ya. Dari manusia itu menyembah manusia ya, menuju manusia itu menyembah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, kalau zaman sekarang ini ya masih banyak sekali juga fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh orang-orang yang jauh ya, orang-orang yang membuat fitnah itu. Dia itu menuhankan manusia, memanusiakan Tuhan. Ada yang sampai berpikir seperti itu, menuhankan manusia, memanusiakan Tuhan, sehingga kata-kata kalimat tauhid la ilaha illallah itu diterjemahkan dengan tidak ada Tuhan selain Tuhan. Wah, kan itu akhirnya akal-akalan. Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Jadi Tuhan itu, oh ya, adzan dulu nggih. Monggo, silakan Pak. Pembicaraan dengan hal yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar ya, termasuk juga ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ma yustafadu minal hadits, apa-apa yang bisa diambil istifadahnya, apa-apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis ini. Yang pertama adalah tarkut tadakhul fi ma la ya'nil muslim dalilun 'alal istiqamah. Jadi istiqomahnya seseorang ya, istiqomahnya seorang muslim itu adalah tidak mencampuri urusan orang lain ya. Bentuk istiqomahnya seorang muslim itu adalah tidak mencampuri urusan orang lain ya, itu.
Jadi ada masalah apapun ya jangan terlalu kepo lah. Oh, di zaman sekarang ngomongnya kepo ya, kan gitu. Kepo itu apa kepo? Pengen tahu ya, jawab zaman sekarang itu ngomongnya kepo. Anak-anak muda itu kan biasanya misalnya lihat HP itu kepo gitu kan. Ada bahasa kepo ya, misalnya ketika ada orang ya, misalnya telepon dengan suara yang tinggi gitu kan, kemudian sampingnya temannya itu penasaran kan, akhirnya kan kepo gitu kan, ketika dengan nada tinggi di luar telepon apalah suara yang kencang gitu. Itu kan kadang menimbulkan penasaran gitu. Kadang kan akhirnya nanya, ada apa sih? Masalah sama siapa? Gitu kan, akhirnya berkelanjutan. Oh, masalah sama istri tuh, kayak gini. Wah, akhirnya itu sesuatu yang nggak ada gunanya ya. Ya kecuali kalau orang itu mungkin mengadu mencari solusi gimana, mungkin bisa. Tapi kalau kita kepo, akhirnya malah bisa jadi orang itu tidak mau memberitakan masalahnya kan, bisa aja. Kan gitu. Bisa aja orang itu tidak mencampuri urusan aja sih, kamu nanya kayak gitu kan, kayak gitu. Ada juga yang seperti itu kan. Ya hendak ya kita jangan sampai seperti itu ya, mencampuri urusan lain. Ya bentuk salah satu istiqomah seorang muslim adalah tidak mencampuri urusan orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah al-i'rad amma la ya'ni thariqus salamah wan najah. Ya. Jalan keselamatan dan kesuksesan orang itu adalah berpaling dari sesuatu yang tidak bermanfaat ya. Jadi kesuksesan dan keselamatan seseorang itu ya dia harus memalingkan diri dari sesuatu yang tidak ada faedahnya. Jadi kalau pengen sukses ya penuhi hari-harinya dengan sesuatu yang bermanfaat itu ya. Pengen sukses ya itu jalan kesuksesan, jalan kebenaran seseorang, penuhi setiap hari-harinya itu dengan waktunya itu dengan sesuatu yang bermanfaat ya. Ya sesuatu yang tidak bermanfaat kan banyak, bisa mungkin perkara dosa itu kan, perkara dosa atau perkara-perkara makruh gitu, atau perkara mubah tapi kadang terlalu berlebihan itu kan akhirnya tidak baik juga itu ya. Yang tentunya kalau perkara dosa ya harus dijauhi ya, jauhi. Ya justru harus orang itu mendalami perkara-perkara yang membuat pribadinya itu semakin baik ya, pribadinya itu semakin baik. Misalnya ketika seorang itu ketika seorang itu pengen membuat sebuah usaha atau pengen membuka sebuah usaha misalnya, ya dia ya harus menyibukkan dirinya dengan gimana agar usahanya itu bisa semakin berkembang, itu kan menyibukkan dengan perkara itu ya. Atau misalnya ketika seorang itu pengen paham, pengen bisa membaca Al-Quran dengan baik yang benar, ya dia harus banyak menyibukkan belajar terkait dengan Al-Quran, belajar terkait dengan tajwid, hukum-hukum tajwid kayak gitu. Atau pengen bisa menerjemahkan Al-Quran, ya dia harus belajar dengan bahasa Arab ya. Jadi jalan kesuksesan ya dan keselamatan seorang itu adalah meninggalkan terhadap sesuatu yang tidak ada manfaatnya ya, tidak ada manfaatnya itu harus ditinggalkan secara jauh. Kemudian tiga adalah alal muslimi ayasyughala nafsahu bi'uyubihi wa yuslihuha. Dan setiap muslim itu hendaklah menyibukkan dirinya dengan aib ya, menyibukkan aib dirinya dan bagaimana dia itu memperbaikinya ya, gitu. Jadi seorang muslim itu ya dia hendak sibuk terhadap aib dirinya dan gimana dia itu memperbaiki aibnya itu gitu. Gimana agar dirinya itu aib-aib yang ada dirinya itu dia perbaiki menjadi baik ya. Jadi kan banyak aib-aib diri kita. Jadi kalau kita melihat introspeksi diri kita itu ya aibnya banyak sekali gitu ya. Aibnya banyak sekali. Ya, jangan aibnya orang lain dikomentari sementara aibnya sendiri pun belum beres kan gitu. Mengomentari
Karena orang sekarang yang masih seperti itu, suka mengomentari aibnya orang lain, sementara aib dirinya sendiri pun tidak dilihat. Ya. Nah, aib kita itu sangat banyak sekali ya. Kita harus melihat introspeksi diri ya. Introspeksi diri ya. Banyak ya, aib-aib yang ada menempel pada diri kita, ya kita islah. Kemudian yang keempat adalah al-fudul fil kalami qad yajril muslim ila kalamil muharram. Mengumbar pembicaraan atau terlalu bebas berbicara ya. Terlalu vulgar ngomong yang sempat serampangan itu kadang membuat seorang muslim itu terjatuh pada perbuatan haram ya. Jadi al-fudul fil kalam ya, terlalu berlebihan ngomong tidak menjaga lisan ya, tidak menjaga pembicaraan, terlalu serampangan berbicara itu bisa menyebabkan seorang itu terjatuh pada perbuatan yang haram ya. Jadi tidak hati-hati dalam berbicara ya. Orang itu kan kadang ada yang orang itu berbicara terceplas-ceplos gitu saja, tidak melihat siapa depannya, tidak melihat konteksnya itu seperti apa gitu. Bahkan ya sama sekarang juga ini ya, terlalu vulgar ya. Berbicara itu, makanya berbicara itu sangat butuh hati-hati ya. Berbicara butuh hati-hati, konteksnya berbicara kepada siapa gitu kan. Apalagi yang dibicarakannya itu adalah mungkin orang gitu kan. Orang yang dibicarakan itu ya itu butuh kehati-hatian ya. Beberapa waktu lalu ya bukan beberapa waktu lalu tadi saya pernah ada lihat di sosial media itu orang itu terlalu vulgar, bukan terlalu vulgar, memang dia itu serampangan itu berbicara terkait mengomentari mengomentari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya mungkin mungkin memang ada ketidakjujurannya dalam menyampaikan agama ini, atau memang di balik itu ada suatu yang terselubung gitu ya dalam mengomentari agama ini ya. Sampai-sampai orang itu ya mengatakan bahwa ya Rasulullah itu bertentangan dengan Al-Quran, sampai ngomong begitu. Jadi Rasulullah itu akhlaknya itu, dari perilakunya itu bertentangan dari Al-Quran itu. Jadi ya itu akal-akalan gitu ya. Nggak mungkin Rasulullah SAW melakukan seperti itu ya. Atau mungkin bahkan sampai mengomentari terkait bahwa syariat Islam ini tidak sempurna, itu juga berbahaya ya. Ya itu mungkin ada sesuatu yang terselubung di balik beliau berbicara seperti itu. Nah, kemudian yang kelima adalah al-insanul masyghulu bi nafsihi an ghairihi mahbubun indallahi wa indan nas. Seseorang yang sibuk dengan dirinya sendiri ya. Seorang yang sibuk dengan dirinya sendiri dan tidak menyibukkan pada urusan orang lain, itu lebih dicintai Allah dan disukai oleh manusia. Jadi ketika orang sibuk dengan dirinya sendiri, ya sibuk dengan aibnya, ya Allah akan mencintainya, lebih dicintai Allah dan juga dicintai manusia ya. Jadi tidak serampangan ya, tidak asal ceplos-ceplos atau mungkin tidak mengomentari perilaku orang atau mungkin jadi seperti itu. Maka manusia pun akan suka dengannya gitu. Jadi tidak mengomentari si fulan memalas, atau si fulan itu suka terlambat itu ke masjid misalnya, si fulan itu bangunnya kesiangan terus gitu, atau si fulan itu kayak gitulah ya. Banyak sekali lah yang dibicarakan ya, kalau nggak ada habis-habisnya kalau membicarakan orang itu. Ya, ini adalah kandungan hadis yang ke-12, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi
dari baiknya keislaman seseorang adalah tarkuhu malayanihi, meninggalkan apapun, sesuatu apapun yang tidak ada manfaatnya. Ya, saya kira cukup dulu pembahasan hadis yang ke-12 ini, pendek tapi padat ya, pendek tapi sangat padat sekali ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan, monggo silakan. Nggih, monggo Pak.